yang kudus, hadirlah di sini. Datang dan sujudlah padanya dengan rasa gentar. Tanggalkan bebanmu, tinggalkan dosamu. Diamlah karena Tuhan yang kudus hadirlah di sini. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam Renungan Harian GKI Sangkera Solo. Senang rasanya kita bisa belajar lagi tentang firman Tuhan, kita kembali mendekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Allah, saat ini Tuhan, kami meletakkan hati kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami ingin belajar tentang Engkau Tuhan. Kami ingin lebih lagi mengenal tentang Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan, berikan kerendahan hati, supaya setiap apa yang kami terima pada saat ini Tuhan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan membuka dari Markus 12 ayat 42 sampai dengan 44. Saya akan membacakan ayat ini. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Ya, mungkin kita sering mendengar ya tentang perumpamaan ini, tetapi sangat menarik lagi sewaktu beberapa waktu lalu saya membaca lagi tentang hal ini dan saya merenungkan tentang sisi yang lain, yaitu kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus melihat situasi dari peristiwa ini. Jadi ini janda memberikan persembahan sebesar 2 peser. Nah, orang itu melihat bahwa itu adalah nilainya sedikit yang diberikan. Tetapi uniknya, Tuhan Yesus itu melihat dari sisi yang lain. Yaitu Tuhan Yesus melihat dari sisi sisanya. Sisa yang terkecil itu yang Tuhan Yesus lihat. Mungkin ada orang yang memberikan dengan nilai yang lebih banyak, tetapi sebetulnya sisa uangnya itu lebih banyak daripada yang dia berikan. Mungkin itu terjadi. Atau yang lainnya memberi tapi dengan sisa yang ada di dompetnya juga lebih banyak. Nah, Tuhan Yesus melihatnya dari sisi yang berbeda. Sisanya. Nah, ini kenapa ini kok Tuhan Yesus itu memandang sisanya gitu? Unik sekali gitu. Nah, kemudian saya coba merenungkan, saya bertanya gitu. Wah, kenapa ya kok Tuhan Yesus melihat sisanya? Ternyata sisa itu seringkali awal di dalam perbuatan dosa. Contohnya, ada seorang pekerja keras, dia memiliki uang yang berlebih, dia sudah menafkahi keluarganya, dia sudah memberikan persembahan kepada gereja ataupun melakukan hal yang lain gitu, ada uang lebih, ada uang sisa. Nah, terkadang itu tidak semua orang mampu untuk mengelola uang sisa ini. Dan sisa itu belum tentu dilakukan belum tentu digunakan untuk hal-hal yang baik. Contohnya, ada uang sisa nih, dia main judi online. Nah, jadi Tuhan Yesus itu
hadir di dalam sisa-sisa itu. Tuhan Yesus itu tidak tinggal diam, Tuhan Yesus melihat hal itu. Jadi sisa itu adalah awal dari sebuah pelanggaran selama kita tidak bisa memanage dari sisa itu. Bisa. Bahkan kalau kita melihat, kadang juga kita memiliki waktu yang luang. Nah, kita harus bertanya tuh di dalam waktu luang kita, sisa-sisa waktu kita, apakah kita gunakan untuk membangun hubungan dengan Tuhan, atau kita lakukan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Bisa saja di waktu sisa itu kita bermain-main melihat hal-hal pornografi, atau kita melakukan hal-hal misalnya juga melakukan judi dengan HP kita. Kan dosa sekarang lebih mudah karena ada di genggaman kita. Nah, waktu yang sisa, uang yang sisa, mungkin juga tenaga kita yang sisa, kita gunakan untuk apa? Nah, Tuhan melihat yang sisa-sisa ini adalah baik jika saat ini kita juga memperhatikan apa yang sisa di dalam kehidupan kita. Di saat kita memiliki uang sisa, apakah kita tidak pergunakan dengan hal-hal yang baik? Kita bisa gunakan untuk memberi lebih kepada gereja, atau kita memberikan lebih kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalnya melihat anak yang kurang mampu, kita berikan beasiswa. Nah, atau bahkan kita juga bisa menabung uang itu untuk masa depan anak-anak kita. Nah, bagaimana kita memanage uang sisa itu? Di dalam kita hidup bersama dengan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Maupun kita memiliki waktu yang sisa, alangkah baiknya jika waktu sisa itu kita membuka Alkitab kita. Kita belajar tentang firman Tuhan, merenungkan satu ayat pun kalau kita renungkan, kita minta Roh Kudus untuk datang, kita akan mendapatkan hikmat juga. Nah, waktu yang sisa itu adalah waktu yang penting di dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bahkan tenaga kita waktu sisa, ngapain kita? Bukankah lebih baik kalau kita melakukan pelayanan? Atau kita melakukan hal-hal kerja sosial misalnya di dalam tenaga kita yang sisa, atau kita lebih membangun hubungan dengan keluarga kita. Nah, setiap yang sisa-sisa itu Tuhan ada. Dan itu adalah hal yang baik jika kita memanfaatkannya. Kita koreksi lagi. Tuhan, apa tuh yang sisa di dalam kehidupanku? Karena Tuhan melihat hal itu. Nah, sisa itu juga seringkali Tuhan pakai untuk mendewasakan anak-anak yang dikasihinya. Contohnya seperti apa? Kadang kita berada di dalam masalah. Tuhan izinkan itu untuk terjadi. Dan kadang Tuhan hanya melihat kita. Dan kita berusaha untuk, lakukan ini. Lakukan itu. Lakukan ini sampai akhirnya habis, bingung gak ngapa-ngapain. Dan hanya satu jalan yang tersisa, yaitu datang kepada Tuhan. Kadang Tuhan izinkan itu, sampai yang tersisa di dalam pemikiran kita, di dalam keputusan kita adalah datang kepada Tuhan. Hanya itu aja sisanya. Dan saya percaya di saat itu waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Tapi seringkali kan kita berontak gitu. Atau seringkali kita mau berusaha memakai logika kita. Memakai cara-cara yang lain. Tapi kita tidak mau mengambil langkah untuk datang kepada Tuhan. Dan kita tahu meskipun yang lainnya itu pasti akan gagal. Karena hanya Tuhan. Nanti Tuhan akan sisakan satu jalan itu, yaitu datang kepada Tuhan. Sisa itu juga Tuhan pakai untuk mendewasakan kita, Bapak Ibu. Jadi, di dalam hari ini, kita mempelajari untuk bagaimana kita memanfaatkan sisa-sisa di dalam kehidupan kita.
waktu yang tersisa, uang yang tersisa, tenaga yang tersisa, maupun juga di saat kita saat ini ada masalah, cobalah lihat. Kadang Tuhan hanya izinkan satu jalan yang tersisa, yaitu datang kepada Tuhan. Kita mengakhiri renungan pada hari ini, dan kiranya renungan pada hari ini membuat kita berubah di dalam pemikiran kita, di dalam tindakan kita, maupun di dalam perilaku kita bersama dengan Tuhan, juga dengan sesama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hikmat-Mu Tuhan yang terus mengajarkan kami, untuk kami juga memperhatikan tentang sisa-sisa yang seringkali dibuang oleh kami Tuhan. Tetapi pada saat ini kami mau belajar untuk mengisi sisa-sisa itu Tuhan, untuk kami lebih mendekat lagi kepadamu, untuk kami lebih mengerti lagi tentang rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami meminta berkat-Mu, kami meminta pertolongan-Mu di dalam kami menjalani waktu-waktu kami. Amin.